Dan yang terpenting adalah bagaimana hati kita juga berpuasa, bagaimana menahan dari prasangka iri, dengki kepada saudara, sahabat, tetangga, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa hadirin dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan tentu kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, karena para ulama sudah menyampaikan bahwa kalau kapasitas puasa kita ternyata memiliki tingkatan kualitas. Yang pertama ada puasanya orang-orang yang awam, yaitu mereka yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Jika tahun lalu kita berada di tingkatan kualitas yang seperti itu, maka tidak ada salahnya kalau kita coba di tahun ini di tingkatan, di level yang lebih baik lagi atau yang di atasnya, yaitu puasanya orang yang khawas, orang yang khusus. Bagaimana puasa orang yang khusus? Yaitu adalah tidak hanya sekedar puasa meninggalkan lapar dan dahaga ataupun tidak berhubungan suami istri di siang hari, namun lebih kepada puasa yang seluruh tubuh kita berpuasa. Mata kita berpuasa dari hal-hal yang tidak sepatutnya kita lihat. Telinga kita berpuasa dari sesuatu yang tak patut dan layak untuk kita dengar. Kemudian pandangan, bahkan sampai kaki, tangan, itu seluruhnya berpuasa. Dan yang terpenting adalah bagaimana hati kita juga berpuasa, bagaimana menahan dari prasangka iri, dengki kepada saudara, sahabat, tetangga, dan lain sebagainya. Kalaulah sudah seluruh tubuh anggota kita berpuasa, maka naiklah sudah level kita di level puasa yang namanya khawas. Puasa yang tertinggi yang berikutnya adalah khawasul khawas, yaitu puasanya para nabi dan rasul. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai puasanya para nabi dan rasul mungkin kita akan terlalu tinggi, terlalu jauh untuk bisa mencapai itu. Maka setidak-tidaknya Al-Fakir mengajak kepada Al-Fakir pribadi dan tentunya umumnya kepada seluruh jamaah, kepada seluruh hadirin pemirsa dimanapun berada, tingkatkan kualitas puasa kita di tahun ini, mudah-mudahan bisa menjadi puasa yang khawas. Salah satu untuk bisa menjadi ciri puasa yang menjadi puasa khawas, puasa yang khusus adalah meninggalkan perkataan yang tidak baik, yaitu salah satunya adalah menjaga lisan. Karena kata Nabi SAW, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, wal amala bihi, malah melakukannya, falillahi hajatun, maka bagi Allah itu nggak ada kebutuhan fi ayyada atau amahu wa syarabah, untuk kebutuhan puasanya orang-orang yang bahkan menahannya, menahan minum dan makannya, itu Allah nggak butuh kepada orang-orang yang perkataannya suka melakukan perkataan yang tidak baik. Maka di bulan Ramadan ini bagaimana kita meningkatkan kualitas puasa kita, yaitu dengan cara menjaga lisan kita. Karena apa? Lisan seseorang merupakan jendela daripada hati orang tersebut. Kalau kita ingin melihat bagaimana hati, kedalaman hati orang tersebut, maka cukup lihat pintu ataupun jendelanya. Dari situ, ketika apa yang dikeluarkan oleh lisan itu adalah hal-hal yang baik, maka sudah barang tentu di dalamnya atau kedalaman hatinya sudah menjadi ada ketulusan dan kebaikan di dalamnya. Namun ketika terlebih di bulan puasa terkeluar atau terucap di dalam lisannya sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kotor, kata-kata yang jorok, maka menjadi sejajar kedalaman hatinya, di dalamnya ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang kotor.
Oleh karena itu para hadirin, ada 5 hal yang justru ini bisa mengurangi sempurnanya pahala di dalam kita berpuasa. Kata Nabi SAW bersabda, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 yang bisa membatalkan sempurnanya pahala. Mungkin puasanya tidak batal, secara fikih puasanya tidak batal, akan tetapi kesempurnaan pahalanya yang bisa berkurang. Yaitu yang pertama katanya al-ghibah, suka lisannya membicarakan keburukan orang lain, gosip. Di bulan puasa sudah tidak ada waktu lagi untuk gosip. Basahi lisan kita untuk membaca talil Quran, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi gosip. Katakan tidak untuk gosip di bulan Ramadan. Nah, ini bisa dijadikan quotes para hadirin. Kemudian selanjutnya wan namimah, adu domba. Mari kita jaga sekuat mungkin, jangan sampai di bulan Ramadan tahun ini kita suka mengadu domba saudara kita, suka memfitnah dan lain sebagainya. Wal kadzibu, yaitu yang selanjutnya, yang ketiga adalah berbohong. Di bulan Ramadan kuatkan, tahankan, menahan diri untuk bagaimana lisan kita tidak berbohong, berucap sejujur mungkin, karena ucapan perkataan yang jujur itu bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Wan nadharu bisyahawat, dan memandang kepada lain jenis dengan penuh syahwat. Nah, di sini kita harus menahan. Di bulan Ramadan tidak lagi kita melihat seseorang dengan penuh syahwat. Dan yang terakhir, wal yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu. Di bulan Ramadan kita nggak bisa, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk sumpah palsu. Kelima hal ini, inilah yang bisa menjadi penyebab untuk berkurangnya pahala yang sempurna yang harusnya kita peroleh di bulan Ramadan. Oleh karena itu hadirin, momentum bulan Ramadan ini jadikan hati dan lisan kita untuk juga berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin tahun lalu belum bisa sampai puasa menggunakan hati dan lisan. Mari usahakan tahun ini hati kita, lisan kita juga berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita menjaga, memuasakan lisan dan hati kita, kita termasuk golongan hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.